Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Maskur di Saputra MPD serta teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk melakukan kegiatan perkuliahan seperti biasanya. Di sini kami selaku kelompok 8 akan mempresentasikan materi metode belajar dan pembelajaran. Di sini saya selaku moderator Imam Baihaqi beserta 3 rekan saya lainnya. Ada Fazrinia Hidayanti, ada Mary Yuliahwati dan Rahma Delita. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Kak Rahma Delita. Silakan Kak Rahma. Terima kasih. Di sini saya ingin membacakan tentang materi apa itu belajar dan pembelajaran. Belajar ialah suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengamatannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Pembelajaran merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadi proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan pemahiran dan tabiat, serta pembentukan sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Selanjutnya ada belajar dan pembelajaran. Belajar dan pembelajaran mempunyai teori-teori yang penting untuk dipahami dalam praktik-praktik pendidikan dan pembelajaran, di mana teori-teori itu adalah teori behavioristik, kognitif, konstruktivisme, dan humanistik. Teori behavioristik yaitu teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses belajar. Ada teori kognitif, yaitu yang lebih mementingkan proses daripada hasil belajar. Ada teori konstruktivisme, yaitu pembelajaran yang bersifat generatif, di mana tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Dan yang terakhir ada teori humanistik, yaitu proses memanusiakan manusia di mana seseorang individu dapat menggali kemampuannya sendiri untuk diterapkan di dalam lingkungannya. Di slide berikutnya ada ciri-ciri dalam belajar. Ciri-ciri dalam belajar ada 5. Yang pertama, perubahan yang terjadi secara sadar. Yang kedua, perubahan dalam belajar bersifat fungsional. Yang ketiga, perubahan dalam belajar bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan dalam belajar bukan bersifat sementara. Yang kelima, ada perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah. Di slide selanjutnya ada ciri-ciri dalam pembelajaran. Ada 4. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, ada terdapat mekanisme, prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan didesain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, ada fokus materi ajar, terarah dan terencana dengan baik. Yang terakhir, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Saya kembalikan ke Mas Imam. Ya, terima kasih atas penyampaian materinya dari Kak Rahma. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Di sini akan disampaikan oleh Kak Nia. Silakan Kak Nia. Baik, terima kasih Kak Imam dan Kak Rahma Delita atas penjelasan dari beberapa slide sebelumnya. Dan di sini saya akan menyampaikan tentang metode pembelajaran. Yang pertama itu ada pengertian dari proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar sendiri itu merupakan interaksi yang dilakukan antara guru dengan peserta didik dalam suatu pembelajaran guna untuk mewujudkan tujuan yang ditetapkan. Nah, metode sendiri itu apa? Metode sendiri itu adalah cara atau seperangkat cara, jalan, dan teknik yang digunakan oleh pendidik dalam proses pembelajaran agar peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran atau kompetensi tertentu yang dirumuskan dalam silabus mata pelajaran. Jadi, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan
yang digunakan guru untuk mengimplementasikan rencana pembelajaran yang telah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada slide berikut ada macam-macam metode pembelajaran. Yang pertama ada metode ceramah. Metode ini merupakan metode pembelajaran yang disampaikan secara lisan ataupun langsung pada peserta didik. Metode ceramah ini merupakan salah satu metode mengajar yang paling sering digunakan oleh Bapak atau Ibu guru karena cukup mudah pelaksanaannya dan tidak membutuhkan peralatan tambahan. Namun, Bapak Ibu guru juga harus memperhatikan respon dari peserta didik saat melakukan metode ceramah. Peserta didik diusahakan atau diharapkan tidak mengalami kejenuhan agar materi yang disampaikan Bapak atau Ibu guru bisa diterima dengan baik dengan mudah. Yang kedua, ada metode diskusi. Metode diskusi ini merupakan metode mengajar yang dirancang dalam forum diskusi antar siswa. Dengan maksud, siswa harus memecahkan permasalahan melalui diskusi kelompok. Variasi ini diharapkan bisa merangkum pendapat sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan pokok permasalahan yang telah diberikan oleh Bapak atau Ibu guru. Yang ketiga ada metode demonstrasi. Nah, metode ini merupakan integrasi antara gerakan dan juga lisan. Untuk menerapkan metode ini, Bapak atau Ibu guru harus memberikan contoh melalui gerakan dan disertai penjelasan lisan. Seperti halnya Bapak Ibu guru membahas tentang materi lempar lembing. Hal tersebut dapat Bapak Ibu guru lakukan dengan cara bagaimana memperlihatkan atau mempraktikkan lempar lembing itu beserta pembahasan lengkap dan teknisnya. Yang keempat, ada metode tanya jawab. Metode tanya jawab merupakan metode mengajar di mana guru akan memberikan bahan ajar berupa pertanyaan agar proses pembelajaran dengan metode ini bisa berjalan secara optimal. Bapak Ibu guru harus membuat pertanyaan yang berbasis HOTS atau High Order Thinking Skill atau kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, yang kelima ada metode bermain peran. Maksud dari metode ini merupakan metode yang dirancang untuk memecahkan masalah atau meminta siswa melakukan peran tertentu. Seperti halnya Bapak Ibu guru dapat memberikan topik seperti kasus, yaitu tentang jembatan ambruk, di jembatan kampung yang ambruk karena hujan deras. Nah, kemudian Bapak Ibu guru memberikan siswanya dengan berbagai macam peran, seperti halnya menjadi Pak RT, warga, dan lain sebagainya. Dari kegiatan tersebut, siswa yang sedang berperan dapat mengamati atau membuat analisa apakah setiap peran sudah bekerja dengan baik atau tidak. Mereka juga bisa menyimpulkan bagaimana mengatasi masalah dan mengamati peran-peran yang dimainkan oleh teman-temannya. Yang keenam, ada metode studi kasus. Metode ini merupakan metode yang sangat menantang. Siswa diharuskan melakukan riset, eksperimen, dan tak jarang harus langsung ke lapangan untuk melakukan pengamatan. Metode ini menghendaki siswa untuk menghasilkan sebuah produk tertentu dalam waktu yang telah ditentukan. Dengan begitu, siswa dapat melakukan tugas proyek secara individu ataupun secara kelompok. Dari kegiatan tersebut dapat melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif. Sekian penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran dan macam-macam metode pembelajaran. Selanjutnya saya kembalikan kepada Kak Imam. Baik, terima kasih Kak Nia atas penyampaian materinya. Selanjutnya ada metode pembelajaran apa sih? Bagaimana cara memilih metode pembelajaran yang tepat? Akan disampaikan oleh Kak Mary. Silakan Kak Mary. Baik Kak Imam, makasih. Dan ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam memilih suatu metode pembelajaran, yaitu yang pertama, karakteristik materi pelajaran. Setiap mata pelajaran memiliki karakteristik tersendiri, sehingga perlu disampaikan kepada siswa dengan menggunakan metode tertentu, termasuk di dalamnya
mempunyai tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dari materi pelajaran tersebut. Misalnya mata pelajaran bersifat eksakta lebih tepat menggunakan metode eksperimen atau demonstrasi. Yang kedua, ada ketersediaan sarana belajar alat. Sarana dan media yang tersedia di sekolah sangat mempengaruhi penggunaan metode pembelajaran. Metode eksperimen atau demonstrasi tidak mungkin digunakan jika penunjang metode tersebut tidak tersedia. Berikutnya, ada kemampuan dasar siswa. Kemampuan dasar siswa di sekolah pedesaan berbeda dengan di perkotaan. Ini menjadi pertimbangan guru dalam memilih metode pembelajaran tersebut. Menggunakan metode revitasi dan tugas, misalnya, bisa berjalan baik bila kemampuan dasar siswa berdiskusi cukup memadai. Selain itu, perlu keterampilan siswa berbicara dalam sebuah diskusi. Yang keempat, ada alokasi waktu pembelajaran. Alokasi waktu yang tersedia dan tercantum dalam kurikulum perlu dipertimbangkan oleh guru. Jika waktu tersedia terbatas, maka guru akan memilih metode sederhana, seperti ceramah, tanya jawab, dan diskusi. Ini tidak mungkin menggunakan metode eksperimen atau resitasi, karena metode ini membutuhkan waktu yang cukup. Sekian, saya kembalikan kepada Kak Imam. Baik, terima kasih untuk rekan semuanya yang telah menyampaikan materi. Semua materi telah disampaikan oleh rekan-rekan kami selaku kelompok 8. Pada kesimpulannya, kami sepakat bahwasanya tidak ada metode pembelajaran yang paling bagus. Artinya, semua metode pembelajaran dapat dilakukan dengan tepat apabila disesuaikan dan dipertimbangkan dengan 4 hal yang telah disampaikan di atas. Kemudian, kemampuan seorang guru atau pendidik sangat diperlukan untuk memilih metode mana yang paling tepat untuk digunakan. Menurut kami, level tertinggi dari kemampuan seorang guru adalah dia yang mampu membuat siswanya merasa penasaran dengan apa yang diajarkan oleh guru tersebut. Karena tidak ada motivasi belajar terbesar dari rasa penasaran yang nyata. Jadi apabila siswa telah merasa penasaran dengan apa yang diajarkan oleh guru, maka dengan sendirinya siswa akan termotivasi dan bersemangat untuk belajar. Sekian dari kami selaku kelompok 8. Terima kasih bagi rekan-rekan yang telah menyampaikan materi dan bagi teman-teman semua yang telah menyaksikan video presentasi kami. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.